Shalom, puji Tuhan ya. Pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk boleh mendengarkan firman Tuhan lewat tuntunan sepekan. Dan sebelumnya mari kita sama-sama untuk memuji memuliakan nama Tuhan lewat pujian dan penyembahan kita.
kesempatan satu hari lagi untuk kami boleh mengucap syukur, untuk kami boleh menikmati anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan Yesus, di pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan yang menuntun hidup kami. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, baik kami yang ada di sini, bahkan saudara-saudari yang mungkin mendengarkan live streaming di pagi hari ini. Tuhan berkati kami semua. Biarlah Roh Kudus yang menolong kami, memberikan kami pemahaman yang baru. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, pagi hari ini kita diberikan kesempatan yang baik untuk menyampaikan ayat emas yang di awal tahun kemarin di tanggal 1 Januari kita mendapat satu ayat emas, ayat yang menjadi pedoman dalam hidup kita atau bisa kita katakan sebagai maps dalam hidup kita untuk menjalani hari-hari kita di tahun 2026 ini. Di mana di tahun 2026 ini merupakan tahun amanat agung. Nah, di tahun amanat agung ini kita mempunyai tugas untuk menyelesaikan amanat agung tersebut, dan tugas itu bukan hanya dilakukan oleh satu orang saja, melainkan kita semua yang mempunyai hati yang terbeban untuk membawa setiap umat Tuhan lebih dekat lagi kepada Dia. Nah, menurut Kamayang nih, kira-kira di tanggal 1 Januari kemarin Kamayang dapat ayat emas dari mana? Aku pribadi sih waktu dibagikan kemarin aku dikasih amplop. Nah, amplop itu kan kita nggak tahu ya ayatnya di mana gitu. Ya. Terus saat aku buka, aku dapat dalam 1 Tesalonika. Bunyinya kayak gini, yang dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-18. Tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Wah, ayat yang sangat luar biasa ya. Yeah. Itu kayak sesuatu yang membuat kita itu diberi tugas. Dan sebenarnya itu bukan tugas sih, karena doa itu menurut Kamayang apa sih sebenarnya? Saat aku baca ayat ini, ya mungkin ini kayak udah pernah dibaca gitu ya. Aku udah baca gitu kan Alkitab ini, apalagi ayat ini gitu kan. Terus apalagi udah dengar juga ada beberapa hamba Tuhan yang mengkhotbahkan firman Tuhan ini. Nah, terus pas dibilang ini jadi ayat emas aku gitu kan, dan aku langsung kayak, wah, firman Tuhan bilang tetap berdoa dan mengucap syukur. Dua kata ini, kata berdoa, mengucap syukur ini kayak langsung selalu terngiang-ngiang gitu ketika aku mau lakukan segala sesuatunya. Dalam hati aku itu kayak berdoa dulu, terus kalau aku dalam keadaan sesuatu yang mungkin gak enak menurut aku ya, kayak ada yang mengingatkan aku untuk tetap bersyukur gitu kan. Ya, ayat ini menurut aku sih sangat menguatkan aku, apalagi sebagai anak rantau gitu ya, yang jauh daripada orang tua, yang secara mandiri gitu, tinggal di tempat yang dimana jauh banget dari keluarga gitu, malah sama sekali nggak ada keluarga gitu di sini gitu. Jadi firman Tuhan ini salah satu yang menguatkan aku untuk tetap semangat gitu, untuk tetap menjalani hari-hari di tempat ini dengan selalu berserah sama Tuhan gitu. Apalagi kalau mau melakukan segala sesuatunya itu harus minta kekuatan dulu sama Tuhan supaya bisa menjalani hari-hari dengan baik. Ya salah satunya dengan berdoa gitu ya. Dengan berdoa aku bisa dapat kekuatan dari Tuhan. Dengan berdoa aku bisa kayak tahu gitu jalan yang harus aku lewati itu harus seperti apa gitu. Dan dengan mengucap syukur, nah dengan mengucap syukur aku diingatkan sama Tuhan untuk mengucap syukur dengan segala sesuatu yang terjadi, baik itu kejadian yang baiknya bahkan yang buruknya gitu. Ya memang sangat, menurut aku pribadi ya, yang namanya mengucap syukur dalam segala hal.
Nah itu nih, ini yang tantangan. Wah, tantangan banget ya kalau Tantangan mengucap banget. syukur, apalagi kalau dalam keadaan yang tidak baik-baik saja. Bagaimana Iya. kita bisa mengucap syukur? Iya betul Ya. sekali Kak. Kadang-kadang kayak bertolak belakang banget gitu dengan ya. keadaannya ya. Iya. Apalagi kayak bisa dikatakan kayak firman Tuhan ini memaksakan aku untuk menyangkal keadaan aku yang buruk itu seakan-akan baik-baik aja kayak gitu. Nah jadi kayak ya semuanya kembali ke Tuhan lagi sih untuk menguatkan aku, menguatkan hati aku gitu untuk menerima keadaan yang saat ini gitu. Iya. Ya sampai saat ini sih aku selalu merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa sih dalam hidup aku. Wah, ternyata itu ya ayat dari kakak, tetaplah berdoa. Kayaknya di ayat emas kakak itu juga aku kayaknya terberkati juga ya. Karena dari ayat yang saya dapatkan juga di tanggal 1 Januari kemarin, kayaknya nyambung ya, ada korelasinya dengan tetaplah berdoa itu dan tetap bersyukur ya Kak. Karena menurut saya doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Artinya bahwa tanpa kita berdoa, kita sudah mati secara rohani gitu ya. Kita sudah mati secara rohani. Nah, bagaimana supaya kita tetap hidup secara rohani? Yaitu kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur. Apalagi kalau dibilang ya Kak, mengucap syukur dalam segala keadaan. Ya mungkin dalam keadaan baik-baik saja boleh saja kita bersyukur, tersenyum, tertawa. Tapi kalau misalnya keadaannya itu dalam keadaan sakit atau misalnya lagi dalam pergumulan, ya itu adalah satu hal yang sangat istimewa ketika kita bisa mengucap syukur. Tapi pagi hari ini kita diingatkan bahwa kita itu harus mengucap syukur dalam segala hal. Bagaimana kita mengucap syukur? Yaitu melalui doa. Kita berbicara kepada Tuhan lewat komunikasi, yaitu doa. Ya. Nah di pagi hari ini juga aku mendapat ayat emas yang seperti saya bilang tadi ada korelasinya dengan tetaplah berdoa. Mungkin di momen-momen hari Valentine atau hari kasih sayang kemarin, bahkan di tanggal 17 malam kemarin itu, dan bahkan mungkin hari ini masih ada yang merayakan yang namanya Imlek atau Tahun Baru. Nah, di hari-hari spesial ini ada banyak orang atau bahkan semua orang merasakan senang, bahagia karena dapat bertemu dengan orang-orang yang dikasihi, dapat bertemu dengan keluarga, bisa makan bersama, dapat sharing bersama dengan keluarga yang dekat maupun jauh. Bahkan ini momen-momen yang mungkin banyak orang yang menanti-nantikannya, karena ini momen sekali setahun. Tapi tidak kalah penting bahwa di tahun 2026 ini ada satu momen yang sangat istimewa bagi kita orang-orang percaya, yaitu menyelesaikan amanat agung. Nah, di hari-hari kasih sayang tadi ataupun di hari-hari Imlek ada banyak kebahagiaan yang sangat-sangat menarik perhatian kita, apalagi kita sebagai anak-anak, anak muda, dewasa, bahkan orang tua, ada banyak tawaran-tawaran yang kita dapatkan. Namun tawaran itu seringkali kita mau mengambilnya, dan itu hanya memberikan kebahagiaan sesaat. Nah di pagi hari ini, di ayat emas yang saya dapatkan, saya sangat-sangat terberkati, dan pagi hari ini saya mau bagikan untuk kita bahwa kebahagiaan, harapan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Dia, yaitu di dalam Tuhan Yesus saja. Coba kita bacakan sama-sama di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 ya Kak. Aku coba bacakan dah untuk kita. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini sangat jelas sekali bahwa keselamatan itu tidak ada di dalam siapapun juga. Bahkan saya bisa katakan bahwa kebahagiaan yang kekal itu tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam Dia siapa? Di dalam Yesus Kristus saja. Kalau mungkin di dalam dunia ini kita bisa bahagia, kita merasa kayak
tercover karena ada orang-orang yang mengasihi kita di sekeliling kita, ya betul, kita mungkin di saat itu, di waktu-waktu tertentu kita kayak merasa aman, tapi itu hanya sesaat. Mungkin kita sedang dalam keadaan bergumul misalnya, seringkali saat-saat ini ya, apalagi anak-anak atau anak muda dalam kebutuhan sehari-hari ya. Jadi kita merasa bahwa ada orang tua yang bisa cover saya gitu loh, cover saya, bisa cukupkan segala kebutuhan saya. Jadi kita sebagai anak-anak atau anak muda, kita merasa ya udahlah aman, aku aman karena ada papa mama saya yang bisa mencukupkan segala sesuatunya. Jadi sebenarnya itu tidak salah, tapi ada satu nama yang memang benar-benar memberikan kita kebahagiaan, yang dapat mengcover seluruh kehidupan kita dalam segala keadaan, yaitu Yesus Kristus saja. Nah, pagi hari ini saya juga mengatakan bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan keselamatan bagi kita. Tidak ada nama lain selain di dalam Dia ya. Nah, saya katakan bahwa keselamatan itu bukan suatu tradisi, bukan juga kita dapatkan karena perbuatan baik kita. Perbuatan baik boleh saja kita lakukan, itu adalah bagian dari ibadah kita juga untuk melakukan kebaikan. Namun bukan satu tujuan utama atau bukan satu hal yang sangat-sangat harus kita lakukan supaya kita memperoleh keselamatan itu. Karena keselamatan itu kita dapatkan bukan karena usaha kita loh Kak ya. Itu bukan karena usaha kita, tapi karena itu adalah anugerah Tuhan buat kita, buat saya, buat kakak, dan buat semua orang. Bukan hanya untuk orang Kristen saja, tapi untuk semua orang yang mau membuka hatinya dapat menerima keselamatan itu. Nah, juga keselamatan itu bukan karena status kita, bukan karena kekayaan kita, atau bukan ya udahlah karena saya nggak punya apa-apa, ya udah saya berbuat baik aja biar saya selamat. No. Tidak tepat banget kalau kita merasa seperti itu atau kita berpikir seperti itu. Karena saya ingatkan sekali lagi bahwa keselamatan itu bukan usaha kita, melainkan itu sebagai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Nah, berhubungan dengan tahun 2026 ini adalah tahun amanat agung, maka kita mempunyai tugas. Karena di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 itu kita mempunyai tugas. Itu adalah amanat agung yang mengatakan bahwa kita harus pergi menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Nah, bagaimana caranya ya Kak supaya kita bisa menjalankan amanat agung ini? Mungkin ada banyak kita yang berpikir bahwa ya itulah hanya dia saja yang dapat melakukan itu, bukan tugas saya. Tapi pagi hari ini firman Tuhan yang mengatakan bahwa itu tugas semua orang. Kita harus pergi, kita harus beranjak, jangan duduk diam, tapi kita harus bergerak dan bergerak sampai semuanya selesai, sampai Tuhan bilang semuanya sudah selesai. Karena amanat agung ini bukan satu kayak tugas sekolah loh. Tapi memang ini kewajiban yang tanpa tawar menawar kita harus melakukan, apalagi kita orang yang sudah percaya. Dan ini bukan pilihan. Kita nggak bisa memilih bahwa ya udah saya hanya pilih hanya pelayanan di gereja saja. Pelayanan di gereja tidak masalah, tapi untuk menjalankan amanat agung ini kita harus pergi memberitakan kepada mereka yang memang belum mengenal Tuhan Yesus itu siapa. Kita harus berjalan seperti itu. Dan selain juga kita memberitakan Injil, kita juga jangan menghilangkan kasih itu. Kasih itu harus dibarengin dengan amanat agung ini ya Kak ya. Kita harus barengin. Kita memberitakan amanat agung dan kasih itu juga tetap ada. Kita harus memberitakan kasih itu. Ya kasih itu amanat agung itu. Nah, berhubung dengan kemarin-kemarin kita merayakan hari Valentine, itu adalah hari kasih sayang. Hari kasih sayang berarti kita menunjukkan kasih kita kepada semua orang, bahkan kepada orang tua, bahkan
di lingkungan kita. Kalau di lingkungan kita pasti bersih-bersih ya Kak. Kalau misalnya di hari Valentine itu hari kasih sayang. Hari Valentine itu bukan karena ya kita merayakannya untuk orang yang kita sayang aja. Ya di lingkungan kita juga kita pasti bersihkan. Itu sebagai bukti kita mengasihi, kita menunjukkan kasih kita kepada lingkungan, bahkan orang-orang yang kita kasihi. Nah, kasih itu bukan hanya sekedar perasaan, tapi kita tunjukkan dengan tindakan kita yang tadinya kita harus pergi memberitakan Injil kepada semua orang. Nah, mungkin dalam memberitakan Injil ini kita mempunyai satu harapan bahwa orang-orang dapat menerima keselamatan itu, dapat percaya kepada Sang Pencipta itu, kepada Juru Selamat itu, yaitu Yesus Kristus. Otomatis itu adalah harapan yang sangat-sangat besar dalam hidup kita ketika kita melaksanakan amanat agung itu. Itu adalah harapan kita. Jadi bagaimana supaya harapan itu terwujud? Yang pertama, yang dari ayat Mas Kakak tadi, berdoa dulu. Kalau mau jalan ya berdoa, supaya kita mendapat kekuatan, mendapat kuasa, sehingga amanat agung itu bisa berjalan gitu loh. Jadi kita harus berdoa, dan jangan hanya berdoa saja, tapi juga kita harus bergerak. Jangan stuck di tempat aja, kita harus berjalan. Kita seperti seorang olahragawan yang harus berjalan, harus bergerak untuk mencapai goal. Kalau di permainan bola ya, kayak kalau dikatakan permainan bola atau futsal gitu, ya kita harus berjuang untuk melawan musuh kita supaya kita bisa dapat poin gitu. Nah, sama juga dengan amanat agung ini, kita harus berjalan sekuat tenaganya kita dan tidak lepas dari doa, karena kekuatan yang sesungguhnya ya melalui doa, dan Tuhan Yesus lah yang memberikan itu. Kita harus terus berjalan, bergerak sampai kita dapat memperoleh harapan itu. Harapan itu bisa tercapai, yaitu ada orang yang bisa mengenal Tuhan Yesus. Jadi istilahnya kita jangan egois. Kita sudah menerima keselamatan itu, kita juga harus memberikannya sebagai tanda bukti kasih sayang kita kepada semua orang. Seperti itu. Nah, di pagi hari ini mari kita sama-sama bergerak bersama-sama untuk menunjukkan kasih sayang kita, memberitakan kepada semua orang bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus saja. Kebahagiaan yang ada di bumi ini hanyalah sementara, sedangkan kebahagiaan yang sesungguhnya ada di dalam Yesus. Dan mari, sekali lagi saya katakan, mari bersama-sama, bergerak bersama-sama, baik itu anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua sekalipun, tanpa terbatas. Mari berjalan bersama-sama, jadilah berkat bagi semua orang, supaya orang dapat mengenal siapa itu Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan di pagi hari ini dapat menguatkan kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Kayaknya kakak ada yang harus berdoa pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, di mana kami boleh dapat men-sharingkan setiap firman-Mu ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan firman-Mu terus bertumbuh di dalam hidup kami, dan kami boleh dapat mengaplikasikannya Tuhan, sehingga orang di luar daripada kami Tuhan boleh dapat melihat Kristus melalui kesaksian hidup kami ya Tuhan. Dan mampukan kami senantiasa Tuhan untuk senantiasa menghidupkan firman-Mu ya Tuhan, bahwasanya bukan hanya ucapan belaka, namun itu semua boleh dapat kami hidupi, dan biarlah kami senantiasa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami akhirnya percaya Tuhan, kekuatan yang berasal daripada-Mu memampukan kami selalu, dan bahkan Tuhan senantiasa menyertai setiap langkah hidup kami. Mampukan kami Tuhan Yesus untuk boleh senantiasa setia Tuhan dalam melayani Engkau, bukan suatu status belaka Tuhan, namun inilah yang menjadi kegirangan bagi kami ya Tuhan, sebagai orang-orang yang benar-benar ingin tulus ikhlas melayani Engkau Tuhan selama hidup kami di dunia ini ya Tuhan. Biarlah Engkau yang senantiasa
memperhitungkan setiap apapun yang kami lakukan ya Tuhan. Kami senantiasa ya Tuhan mempercayakan hidup kami seutuhnya hanya di dalam nama-Mu ya Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang benar-benar menyelamatkan kami ya Tuhan. Tuhan yang benar-benar telah menyediakan tempat bagi kami di dalam hidup kekekalan nantinya ya Tuhan. Amin. Kami ingin tetap senantiasa mengimani hal ini ya Tuhan, sehingga kami boleh dapat senantiasa Tuhan menjadi orang-orang yang tetap berpegang teguh akan firman-Mu. Dan biarlah kami ya Tuhan menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan sampai akhirnya nanti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sampai ketemu besok di tuntunan sepekan selanjutnya. Saya Ika, Saya Mayang. pamit mengundurkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.